Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kisah Kiai Hasyim Asy'ari tentang Wali Kutub Imam Nawawi. Kisah Kiai Hasyim Asy'ari tentang Wali Kutub Imam Nawawi. Kisah Kiai Hasyim Asy'ari tentang Wali Kutub Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Durrar Al-Muntatsirah, Hadratus Syekh KH M. Hasyim Asy'ari menulis sebuah kisah kewalian yang cukup langka. Suatu ketika, seorang ulama syoleh bernama Syekh Abul Qasim bin Umay Al-Maziyu bermimpi melihat banyak bendera berkibar dan mendengar suara musik yang ramai sekali. Syekh Abul Qasim merasa heran dan bertanya-tanya, "Ada apa ini? Kok ada keramaian luar biasa?" Kemudian ada yang menjawab, pada malam ini, Imam Nawawi dinaikkan derajatnya menjadi wali kutub. Setelah terbangun, Syekh Abul Qasim merasa bingung kerana ia belum pernah mendengar nama Imam Nawawi sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, ketika Syekh Abul Qasim mengunjungi kota Damaskus, Syam, Suriah, ia bertanya kepada penduduk setempat tentang Imam Nawawi. Ia pun mendapat informasi bahawa Imam Nawawi adalah seorang guru di Darul Hadits Al-Ashrafiyah dan sehari-hari berada di sana. Syekh Abul Qasim segera meminta untuk diantarkan ke Darul Hadits guna bertemu Imam Nawawi. Sesampainya di sana, Imam Nawawi terlihat duduk di majlis, dikelilingi banyak muridnya. Ketika Imam Nawawi melihat kehadiran tamunya, ia segera berdiri dan bergegas menyambut Syekh Abul Qasim. Imam Nawawi pun berpesan, "Mimpi anda tempoh hari, tolong jangan ceritakan kepada siapa pun selagi saya masih hidup." Imam Nawawi, 631 hingga 676 H, 1233 hingga 1277, bernama lengkap Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jumah bin Hizam Al-Nawawi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ia lahir di Nawa, sebuah desa di Hauran, Syam. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Sejak muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, berhasil menghafal Al-Quran dan mempelajari banyak kitab dalam waktu singkat. Setelah datang ke Damaskus pada 649 H, ia menekuni berbagai ilmu agama di bawah bimbingan para ulama dan menghadiri 12 pelajaran setiap harinya. Ia juga aktif menulis banyak karya, di antaranya Syarh Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar dan Al-Minhaj. Karya Al-Majmu, yang merupakan penjelasan kitab Al-Muhazzab, tidak selesai, namun dikenal sangat mendalam dalam bidang fiqh Syafi'i. Imam Nawawi menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan, zuhud dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Sementara tentang Darul Hadits Al-Ashrafiyah adalah salah satu lembaga hadits paling terkenal di negeri Syam. Lembaga ini didirikan oleh Raja Ayyubiyah, Al-Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin Musa bin Muhammad Al-Adil. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban 630 Raja Ashraf menjadikan Taqiyuddin Ibni Shalah sebagai syekh pertama dan memberikan wakaf khusus untuk lembaga ini serta menyimpan terompah atau sandal Nabi Muhammad di sana. Imam Nawawi tidak meminta untuk menjadi pemimpin Darul Hadits, bahkan menolaknya pada awalnya. Ia menerimanya setelah bersusah payah dibujuk, yang tampak dari suratnya kepada Ibnu Najjar ketika dia diancam akan diberhentikan. Imam Nawawi menulis, "Apakah kamu tidak tahu bagaimana awal mula saya mengambilnya? Apakah kamu tidak menyaksikan ketika saya menerima posisi ini?" Kubuddin Al-Yunini menyebutkan bahawa Imam Nawawi menyebarkan banyak ilmu di Darul Hadits dan memberikan manfaat besar bagi para pelajar. Imam Nawawi menonjol kerana ketakwaan yang luar biasa dan kezuhudannya terhadap dunia. Di Darul Hadits Al-Ashrafiyah, Sahih Bukhari dan Muslim dibaca dan didiskusikan bersama Imam Nawawi, juga kitab-kitab seperti Al-Risalah karya Al-Kushairi, Shifat Al-Shafwah, dan Al-Hujjah, ala Tariq Al-Mahajjah karya Nash Al-Maqdisi. Tajuddin As-Subki menyebutkan bahawa Imam Nawawi mengajar di Darul Hadits tanpa menerima satu koin pun sebagai imbalan. Dari kisah Imam Nawawi ini, Kiai Hasyim menegaskan bahwa Imam Nawawi benar-benar seorang wali kutub yang menyamarkan derajat kewaliannya.
Beliau menekankan bahwa orang yang mengaku dirinya sebagai wali Allah sejatinya bukanlah wali. Mereka hanyalah orang yang berpura-pura karena telah menampakkan sirul khususiyah, rahasia kekhususan, dan berdusta kepada Allah. Kiai Hasyim mengingatkan kaum muslimin untuk tidak terjebak dalam kebohongan semacam ini. Kiai Hasyim juga mengutip kalimat dari kitab Nataij al-Afkar. Wali Allah tidak membuka pintu ketenaran dan klaim atas dirinya, bahkan jika ia bisa mengubur dirinya agar tidak dikenal, ia pasti melakukannya. Barang siapa yang menginginkan kemunculan dan ketenaran, maka ia bukan bagian dari ahlul tarik, orang-orang yang berada di jalan tarekat, bahkan bertentangan dengan keadaan mereka. Akhirnya, Kiai Hasyim berkesimpulan bahwa tidak ada wali yang mengaku dirinya wali Allah. Jika ada yang mengaku sebagai wali, justru dia bukanlah wali.